Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shoki Bagus Zakaria dari kelompok 5 akan menerangkan tentang tatanan-tatanan serta bangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah tatanan kesejahteraan umum. Ada definisi kesejahteraan umum. Sejahtera menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi aman, sentosa, dan makmur, dan terbebas dari bahaya dan gangguan yang berarti terbebas dari rasa takut dan khawatir. Penegasan kesejahteraan umum sebagai tujuan yang tertera pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Posisi kesejahteraan umum, ukuran dan batasan kesejahteraan individu. Dibentuknya negara karena individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka rakyat berinisiatif membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan yang dianggap bersama, dengan negara menjamin kesejahteraan umum juga dengan batasan-batasannya. Unsur-unsur kesejahteraan. Ada 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur material kesejahteraan atau yang dinamakan sandang pangan. Kedua, non-material untuk kebahagiaan batin, jiwa, akal, emosi, dan perasaan. Ketiga, dimensi waktu dari kesejahteraan, persoalan jangka panjang dengan mengacu Pancasila. Kesejahteraan pada ekonomi Indonesia ada 2 perspektif. Yang pertama, kesejahteraan hidup di dunia yang berlanjut pada kemuliaan akhirat. Yang kedua, kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan mendatang. Selanjutnya, tatanan kepemilikan sumber daya. Sumber daya merupakan komponen terpenting dalam kehidupan ekonomi, sebab pokok-pokok kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, pertukaran, dan jual beli selalu menyertakan keterlibatan sumber daya. Kepemilikan sumber daya merupakan syarat utama bagi seorang untuk bisa berekonomi. Dalam kepemilikan sumber daya, di sini ada 3 kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau perorangan. Kepemilikan ini berjenis kepemilikan di mana pemiliknya mempunyai hak secara eksklusif atas benda dan manfaatnya, sehingga dapat mencegah orang lain untuk memiliki dan mengambil manfaat dari benda tersebut. Yang kedua, kepemilikan publik merujuk pada otoritas yang diberikan kepada suatu komunitas atau publik untuk memanfaatkan secara bersama-sama. Semua orang dalam komunitas tersebut mempunyai hak mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan dari sumber daya milik publik tersebut. Yang ketiga yakni kepemilikan negara. Peruntukan kepemilikan negara adalah untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana halnya kepemilikan publik yang juga diperuntukkan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Peruntukan sumber daya milik publik dan milik negara adalah sama, yaitu sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Perlu digarisbawahi, meskipun kedua bentuk kepemilikan ini dikelola oleh negara, namun kewenangan negara terhadap kedua bentuk kepemilikan tersebut tidaklah sama. Tatanan pelaku ekonomi dan regulasinya. Ada 3 poin. Yang pertama, karakteristik koperasi kebersamaan dan kearifan lokal. Di mana titik koperasi kebersamaan dan kearifan lokal, karakteristik pembangunan ekonomi, pertumbuhan cepat tanpa meninggalkan kearifan lokal. Yang kedua, karakteristik swasta efisien dan inovatif. Disebut karena karakter pembangunan tanpa meninggalkan kearifan lokal juga sama. Yang terakhir, ciri BUMN atau BUMD, pemerataan dan keadilan. Pemerataan dan keadilan, karakter pembangunan, pertumbuhan cepat dengan pemerataan. Tatanan mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Pengelolaan ekonomi melalui mekanisme pasar dan mekanisme sentralistik dengan adanya kelemahan dan keunggulan kedua mekanisme tersebut. Bangunan sistem ekonomi Indonesia ini memiliki 5 pondasi, yaitu ideologi Pancasila, kepemilikan, pelaku, mekanisme, dan kesejahteraan. Jadi 5 ini untuk membangun suatu ekonomi sistem di Indonesia. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau salah dalam tutur kata,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.